Apa jadinya kalau polisi yang biasanya nanganin kasus kriminal? Ini mah malahan jadi ahli si pembuat Lego, alias jadi serial killer. Tapi kerennya, nih polisi nggak nargetin orang-orang kecil kayak di Konoha. Soalnya doi cuma nargetin orang-orang yang emang bangsatnya gak ada obat. Pokoknya mau itu artis terkenal, konglomerat, sampai keluarga pejabat. Kalau kelakuan mereka udah bikin setan aja geleng-geleng pala. Semuanya pasti dia sikat tanpa pandang bulu. Nah, yang buat ceritanya makin seru, nih MC-nya emang detektif kelas elit. Jadi semua aksinya nggak ninggalin jejak sedikit pun. Oke, langsung gue bahas aja guys. Jadi MC di manga ini tuh namanya si Hirokidan, seorang detektif polisi muda, sekaligus ketua dari unit investigasi divisi pertama yang udah sering banget dapet penghargaan. Soalnya dia tuh emang jago mecahin kasus sulit-sulit gitu guys. Nah, karena nih orang emang ganteng kayak gue, si Dan juga sering banget dikecengin sama mbak-mbak polwan di kantor kepolisian. Soalnya selain masih bujang plus berprestasi juga, bapaknya si Dan juga ternyata mantan seorang inspektur jenderal. Apalagi dia juga punya villa di daerah gunung yang ngebuat cewek makin kelepak-kelepak. Nah, di villa itu juga si Hiroki sering banget ngejalanin hobinya ngebuat kerajinan dari tembikar gitu guys. Oke, mode serius coy. Kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Jadi suatu hari pas lagi di kantor, si Dan gak sengaja ngeliat acara talk show gitu di TV bareng temen-temennya. Cuman ternyata tuh acara lagi nayangin residivis yang baru aja nulis buku pas baru keluar dari penjara. Nah, gilanya, nih residivis ternyata dihukum gara-gara udah ngemutiletong 2 korbannya, yang semuanya cewek plus masih pada bocah. Tapi gara-gara waktu kejadian dia umurnya masih 16 tahun, jadi nih orang cuman dapat hukuman 18 tahun doang. Tapi sekarang nih cowok malah koar-koar di acara talk show, terus bilang kalau dia sok-sokan menyesal gitu sambil nangis ngederama banget. Nah, parahnya buku yang dia tulis itu ternyata kejadian waktu dia ngelakuin kejahatannya dulu. Ya pokoknya nih orang ngaku kalau dia sengaja nulis tuh buku sebagai bentuk penebusan dosa. Terus dia juga kepengen minta maaf gitu ke keluarga korbannya guys. Nah, gara-gara acara talk show itu akhirnya ada penerbit yang mau terbitin bukunya. Soalnya nggak peduli mau itu mantan residivis, yang penting mah cuan. Abisnya nih buku ditulis langsung sama mantan psikopat, jadi pasti laris di pasaran. Yang ngelihat acara itu si Dan mah cuman diem doang. Tapi dari sorot matanya udah kasih tanda kalau nih pelaku bakalan kena hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oke, semingguan abis drama talk show-nya viral, si pelaku yang namanya Souzen ini sekarang lagi makan enak di hotel bintang 5 guys. Cuman dia nggak sendirian. Di sana si Souzen juga lagi ditemenin sama salah satu perwakilan dari perusahaan penerbit buat ngomongin lanjutan project bukunya lagi. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol si Souzen ngaku kalau di acara talk show minggu kemarin dia mah cuman acting doang. Terus si Souzen juga sambil cengengesan cerita kalau dulu dia juga ngirim paket ke rumah orang tua korban yang isinya pasti kalian udah tahu apaan. Tapi gak mau gue sebutin soalnya emang ngeri-ngeri sedep. Jadi intinya nih orang emang gak pernah ada penyesalan sama kelakuannya dulu. Nah, abis ngedengar ceritanya si Souzen, si perwakilan penerbit juga kayak udah muak gitu sebenarnya. Tapi gara-gara emang udah kerjaan, jadi mau gak mau tetap dia dengerin. Nah, nih orang juga nyaranin ke si Souzen biar cepet-cepet ketemu sama orang tua korban, plus minta maaf gitu, biar nanti project bukunya bakalan makin rame ceritanya mah. Cuman abis dikatain kayak gitu si Souzen langsung kesel banget. Terus gak ada angin gak ada hujan, dia langsung nyekek si perwakilan penerbitnya sambil ngasih tahu kalau dulu dia ngabisin para korbannya pakai cara kayak gini. Terus abis si Souzen ngancem tuh orang, dia langsung cabut buat pulang. Cuman pas lagi pulang naik kereta, tiba-tiba aja naluri gelapnya si Souzen hampir aja kumat waktu ngeliat anak kecil lagi digendong sama emaknya. Tapi untungnya gara-gara banyak orang, si Souzen masih bisa nahan. Terus langsung milih pulang ke kos-kosannya.
Cuman pas udah sampai si Shouzen kaget bener kalau kos-kosannya sekarang udah dikerubungin sama masa gitu yang masih kesel sama kelakuannya. Soalnya identitasnya si Shouzen ternyata ada yang ngebocorin, tapi dia nggak tahu siapa pelakunya. Ya daripada cari masalah dia akhirnya pergi ke lorong gitu buat sembunyi guys. Tapi pas lagi mau nyebat tiba-tiba aja Shidan udah ngincar dia diam-diam dari balik jendela. Terus akhirnya si Shouzen di stun gun gitu sampai dia tepar. Nah pas udah bangun si Shouzen kaget banget. Soalnya dia sekarang udah dalam posisi keikat sambil ditemenin sama cowok misterius. Terus si Shouzen yang panik teriak minta tolong gitu keras banget. Cuman sayang 1000 sayang. Soalnya mau segimana kencang si Shouzen teriak gak bakalan ada yang denger. Karena ternyata si Shouzen udah dibawa ke vilanya Shidan di tengah gunung pas tadi lagi tepar. Apalagi sekarang keadaannya udah malam plus musim dingin juga. Terus si Shouzen juga makin kejar-kejar. Pas ngeliat tuh orang ngeluarin chainsaw-nya nggak pakai mikir. Plus nyalain tuh barang di depan dia sambil nyengir. Nah ngedengar suara tuh mesin. Si Shouzen langsung teriak-teriak udah kayak bocil lagi dipukulin sama emaknya. Tapi nggak pakai lama. Shidan mah langsung gesrekin tuh chainsaw ke bahunya si Shouzen nggak pakai mikir. Cuman gilanya, Shidan gak langsung ngabisin bahunya si Shouzen gitu. Soalnya tuh bahu cuman disisain setengah doang sampai ngaplek coy. Ya pokoknya abis digituin dia langsung muntah-muntah gak karuan. Nah ngelihat kejadian itu Shidan langsung bilang, kalau kejadian tadi tuh udah biasa katanya mah. Soalnya orang yang sedang ngalamin gelisah plus rasa sakit yang luar biasa parah bakalan muntah-muntah kayak barusan. Nah tahu dia gak bakalan selamat. Sambil keringet dingin si Shouzen coba bujuk Shidan pakai uang royalti dari penjualan buku yang udah dia buat. Cuman boro-boro didengerin. Soalnya Shidan mah malah tiba-tiba kayang. Sambil niruin adegan film kesukaannya yaitu film The Exorcist. Terus abis kayangnya beres, Shidan langsung ngelanjutin adegan horor selanjutnya, apalagi kalau bukan ngemodif badannya si Shouzen. Sampai dia kelengar saking lemesnya guys. Nah abis pingsannya beres akhirnya buka mata kan tuh si Shouzen. Cuman dia mah langsung makin keringet dingin waktu ngeliat badannya udah kayak orang-orangan sawah. Soalnya sekarang kaki sama tangannya udah dijadiin pohon Natal sama Shidan. Yang ngeliat si Shouzen yang udah makin hopeless. Gilanya Shidan malah makin kumat. Terus dia langsung moto wajahnya si Shouzen yang lagi melongo sambil bilang kalau dia mah cuman kepengen ngeliatin wajah hopelessnya si Shouzen doang. Nah si Shouzen yang udah kena mental minta langsung dihabisin aja sama Shidan. Nah ngedenger kayak gituan Shidan langsung bilang kalau omongannya si Shouzen di acara talk show sebelumnya cuman ngebokis abis. Ya pokoknya pas ngerasa udah puas ngebuliin si Shouzen, tuh orang-orangan sawah langsung dilempar ke perapian tembikarnya gitu. Sampai akhirnya si Shouzen mah langsung pindah alam sehabis jadi abu. Nah pas udah beres ngabisin si Shouzen, tiba-tiba aja Shidan naruh foto wajahnya si Shouzen yang lagi melongo tadi di album gitu. Terus yang bikin ngagetin, ternyata Shidan ini emang suka ngoleksi foto-foto targetnya yang lagi masang wajah hopeless gitu sebelum dieksekusi. Jadi si Shouzen ini jelas bukan target yang pertama guys. Nah di sini kalian pasti bingung. Sebenarnya apa sih motif Shidan sampai ngebuat si Shouzen kayak gitu? Padahal dia nggak ada sangkut paut apapun sama si korban. Nah jawabannya bakal ke-spill sebentar lagi nih. Cuman nggak di-spill semuanya. Singkat cerita besoknya Shidan pergi ke gereja gitu. Terus pas udah masuk ke dalam tirai, dia ngakuin semuanya yang udah dia perbuat ke Pak Pendetanya. Cuman Pak Pendetanya bilang kalau Shidan udah berbuat hal yang baik. Nah ngedenger kayak gituan Shidan jadi kesenengan. Terus Shidan juga ngaku kalau dulu dia pernah punya teman baik gitu, cuman sekarang temennya udah pindah alam. Jadi dia ngelakuin hal-hal ekstrim kayak sebelumnya biar bisa ketemu lagi temennya di surga. Jadi Shidan mikir kalau dia harus terus ngelakuin banyak perbuatan baik. Salah satunya ngebalas para pembuli dengan cara yang sama seperti apa yang mereka udah lakuin. Tapi dibalasnya berkali-kali lipat gitu sama dia. Cuman kocaknya, Pak Pendetanya yang ngedenger omongannya Shidan tadi ternyata cuman orang yang lagi magang kerja doang.
Ya nggak tahu nih orang pendeta beneran atau bukan, tapi yang pasti dia nganggap kalau omongan si Dan cuman ngelantur kayak orang stres. Jadi ya kayak bodo amatan, yang penting dia dapet cuan plus gak kenapa-napa juga. Oke, next kita masuk ke kasus selanjutnya. Jadi suatu hari pas lagi nongkrong di balkon, si Dan tiba-tiba nanya gitu ke bawahannya yang cewek namanya si Rio. Soalnya tuh cewek mukanya kusem kayak lagi ngebatin banget. Nah, karena udah ketahuan, si Rio akhirnya ngaku kalau dia baru aja dapat laporan dari mahasiswi muda yang namanya si Yasuno. Jadi kejadiannya gini guys. Di satu momen nih cewek lagi hangout gitulah berenam sama teman-teman kampusnya. Ceweknya ada 3 plus cowoknya ada 3 juga. Cuman makin malam, hangoutnya berubah jadi pesta minum-minum gitu guys. Ya intinya si Yasuno akhirnya berhasil dicekok lah sama temen-temennya. Nah pas udah tengah malam mereka pada pulang gitu. Cuman anehnya pas pulang 2 temen ceweknya si Yasuno milih ninggalin dia gitu aja pakai taksi bareng temen-temen cowoknya. Abis itu ya udah, si Yasuno dibawa sama mereka ke apartemen dan kelanjutannya udah bisa ketebak lah bakalan kayak gimana. Cuman pas besoknya sadar, si Yasuno udah ditinggal gitu di dalam gang sendirian. Ya pokoknya kasihan bener. Terus sebulan abis kejadian, si Yasuno akhirnya ngadu gitulah ke si Rio tentang kejadian pas dia dicekokin sama temen-temennya. Ya gara-gara kejadian itu juga dia akhirnya jadi trauma berat. Nah masalahnya, si Rio gak punya bukti kuat buat ngehukum temen-temen cowoknya si Yasuno. Jadi sekarang si Rio kayak putus asa gitu soalnya dia gak bisa ngapa-ngapain. Ya ngedengar kayak gituan si Dan bilang, kalau si Rio butuh bantuan tinggal kabarin dia aja. Terus abis pada ngobrol gitu si Rio langsung cabut guys. Cuman di tempat lain, tiba-tiba si Yasuno didatengin sama pengacaranya si Ike Wakiteru, alias temennya si Yasuno sekaligus otak dari kejadian yang ngebuat si Yasuno jadi trauma berat. Nah si pengacara ini nawarin uang gitulah biar si Yasuno nyabut laporannya. Cuman gara-gara si Yasunonya nggak mau, tuh pengacara langsung ngeliatin video pas hari kejadian yang ternyata udah pada direkam guys, parah banget. Nah, jadi pas hari kejadian si Yasuno kayak dijebak sedemikian rupa lah, biar seolah-olah dia emang ngizinin si Teru sama temen-temennya ngelakuin hal-hal yang gak senonoh sama dia. Ya namanya juga orang teler, jadi gampang diarahin gitu soalnya emang gak sadar. Ya intinya si Teru and the gang ini emang udah terbiasa ngelakuin hal kayak gitu guys, yang ngebuat korbannya gak punya celah biar bisa nuntut dia sama temen-temennya. Terus abis ngancem kayak gitu, si pengacara langsung cabut sambil naro tuh duitnya. Kalau si Yasuno nyamah cuman bisa diem aja sambil melongo nerima nasib. Ya ternyata pelakunya si Ike Wakiteru ini juga bukan orang kaleng-kaleng guys. Soalnya nih anak emang bapaknya seorang bisnismen kaya raya, sekaligus politikus kelas wahid lah pokoknya mah. Nah sebenarnya bapaknya juga tahu kalau si Teru mah anaknya emang gak bener, tapi bukannya diarahin, bapaknya malah nyewa pengacara profesional buat bersihin semua kejahatan anaknya, biar nama keluarganya gak tercemar. Nah ada lagi yang bikin ngeri, si Teru juga ternyata ketua dari perkumpulan alias geng yang isinya anak kampus sama para pekerja gitu yang anggotanya sampai 30 ribuan namanya geng mod, yang suka pose metal-metal gitu ala-ala anak skena guys. Pokoknya di perkumpulan ini tuh para anggotanya diajarin gimana caranya jadi cowok keren yang bisa ngegaet cewek-cewek cakep. Terus si Teru juga orangnya emang berkarisma abis, yang ngebuat para anggotanya jadi setia banget sama dia. Nah ada salah satu anggota baru dari geng mod ini, sebut aja si Agus. Ya padahal si Agus mah orangnya emang udah loser dari SMA. Cuman pas awal-awal masuk kampus tiba-tiba aja dia ditawarin gitu sama si Teru biar masuk ke gengnya. Nah si Agus yang emang kepengen ngerubah hidup tapi males nyari sumbangan, akhirnya nyoba ikutan tuh masuk ke dalam geng, sambil bayar uang pendaftaran yang cuman 10.000 yen, plus biaya membership setahun harganya 53.000 yen, atau sekitar 5,5 jutaan gitu guys. Tapi beneran aja, baru 3 bulan si Agus gabung sekarang dia udah punya banyak teman sesama anggota geng mod.
Terus udah biasa nongkrong sama cewek-cewek cakep juga. Cuman di satu momen pas geng mod lagi nongkrong sama cewek gitu, si Agus disuruh sama si Teru buat masukin semacam serbuk ke minuman cewek yang mereka incer. Ya metodenya hampir sama kayak yang mereka lakuin ke si Yasuno pas lagi pada teler. Terus pas tuh cewek udah tepar, langsung deh diobok-obok gitu sama mereka. Ya buat cewek makanya hati-hati kalau suka minum-minum gitu sama temen cowoknya sampai teler. Soalnya kalau udah kejadian kayak gini aja baru pada bilang, emang ya sama cowok sama aja. Nah pas waktu kejadian, si Agus yang disuruh ngerekam langsung kaget bener. Soalnya dia baru pertama kali ngalamin hal kayak gitu. Cuman si Agus mah gampang banget dipengaruhin sama yang lain. Terus dia akhirnya malah coba nyicil. Terus si Agus juga dikasih tahu sama si Teru kalau moto dari geng mereka tuh selalu berbagi kesenangan bareng-bareng. Ya pokoknya abis tuh kejadian si Agus langsung kesenengan. Sampai akhirnya dia mutusin buat jadi pengikut setianya si Teru. Terus lama-kelamaan si Agus juga akhirnya jadi pede abis. Plus penampilan yang dulu culun sekarang udah kayak jadi preman kampung. Nah si Agus juga ternyata kerja part-time gitu buat nyari duit di minimarket. Terus di sana dia juga sebenarnya udah ngecengin teman satu shiftnya yang namanya si Yuri. Nah gara-gara si Agus sekarang orangnya udah jago ngebacot sama cewek, akhirnya dia beraniin buat ngegebet tuh temen shiftnya. Padahal dulunya si Agus mah tatap-tatapan sama tuh cewek aja dia mah kagak berani. Sampai akhirnya lama-kelamaan mereka pacaran juga. Nah di sini problemnya guys. Pas si Agus udah mutusin buat setia sama pacar barunya, doi langsung minta izin ke si Teru buat cabut dari geng mod. Ya ngedengar kayak gituan awalnya ada beberapa anggota elit geng mod yang pada nggak setuju kalau si Agus cabut. Cuman anehnya si Teru ngebiarin si Agus keluar dari gengnya gitu aja guys. Tapi ternyata nggak sampai di sana doang. Soalnya waktu si Agus lagi jalan berduaan gitu sama ceweknya, tiba-tiba aja si Teru sama anggota geng mod yang lain pada datang terus masukin mereka berdua ke dalam mobil van gitu. Nah di dalam tuh mobil si Agus langsung digebukin sampai pada bonyok. Terus mata kirinya disundut juga pakai rokok sama si Teru. Cuman yang kasihan nasib ceweknya alias si Yuri. Soalnya si Yuri akhirnya dipaksa buat ngelakuin hal-hal yang gak pakai timun. Terus kalau gak mau mata kanannya si Agus disundut lagi. Ya ngedenger kayak gituan akhirnya mau gak mau si Yuri pasrah juga. Sambil divideoin sama si Teru and the gang. Terus yang bikin sakit hati, si Agus cuman bisa gigit jari doang waktu ceweknya diobok-obok sama para anggota geng mod yang lainnya guys. Nah terus pas udah beres, si Agus langsung dia paksa ikut ke tongkrongannya gitu. Abis itu di sana dia juga langsung diancem sama si Teru. Pokoknya kalau si Agus sampai berani macam-macam tuh videonya bakalan langsung dia sebarin. Ya ngedenger kayak gituan si Agus mah cuman bisa melongo doang. Nah dari sana si Agus yang khawatir sama keadaan ceweknya langsung mutusin buat ngedatengin rumahnya. Cuman pas baru aja sampai, di sana dia ngeliat banyak banget orang pada ngumpul. Terus pas dia ikut nimbrung si Agus akhirnya nyadar kalau ternyata si Yuri baru aja ngelakuin hal yang gak disangka-sangka. Ya kalian you know lah arahnya bakalan kemana. Tapi gak mau gue sebutin, soalnya takut dikeplak YouTube. Cuman untungnya dia masih berhasil diselamatin. Terus sekarang lagi dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Ya pokoknya gara-gara kejadian tadi si Yuri langsung kena mental. Nah ngeliat ceweknya udah lemes tepar di rumah sakit, si Agus langsung syok berat. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Terus abis itu dia langsung cabut sambil nahan kesel. Oke next hari pembalasan guys. Jadi suatu hari pas lagi pada nongkrong gitu, si Teru ngundang pengacara bapaknya buat ngeantisipasi laporannya si Yuri. Ya ternyata pengacaranya si Teru ini orangnya emang sakit juga. Soalnya dia punya kelainan gitu sama cewek virgin. Makanya tuh pengacara suka banget pas dia dikasih lihat videonya si Yuri. Sampai-sampai tuh TV-nya dia jilat-jilatin.
Cuman pas lagi pada nontonin tuh video, tiba-tiba aja si Agus datang ke tongkrongannya mereka sendirian. Soalnya sekarang dia mau ngasih uang membership yang udah dia kumpulin dari semua anggota geng mod. Nah pas si Agus masuk, tiba-tiba aja si Teru dapat pesan masuk dari orang yang gak dia kenal. Terus nyuruh dia buat pergi ke balkon. Cuman pas udah sampai balkon, tiba-tiba dia ngedenger teriakan dari temen-temennya yang lagi pada nongkrong di bawah. Terus pas dicek si Teru kaget bener. Pas ngeliat si Agus udah mulai ngebuat temennya satu-satu jadi Lego, pakai kampak yang diem-diem udah dia bawa. Nah ngeliat temen-temen sama pengacaranya udah pada hilang nyawa, si Teru histeris banget udah kayak ngeliat kunyang. Terus dia ngibrit cepet bener. Abis itu ngedobrak pintu darurat yang langsung kehubung ke apartemen sebelah gitu buat minta lontong. Tapi ternyata di sana udah ada orang lain yang dari tadi lagi nungguin sambil baca buku. Ya ternyata orang itu siapa lagi kalau bukan si Dan. Ya emang gak dijelasin kenapa si Dan bisa tiba-tiba ada di sana. Cuman intinya kedatangan si Agus tadi juga salah satu rencananya si Dan gitu guys. Jadi si Teru ini ternyata emang udah diincar sama si Dan dari lama. Semenjak si Rio ngasih tahu ke dia waktu kasusnya si Yasuno. Nah tahu si Teru minta tolong, si Dan langsung nelepon polisi gitu. Tapi itu mah cuman acting doang. Soalnya tiba-tiba si Teru di stun gun gitu sampai tepar. Terus pas udah bangun si Teru kaget lagi waktu tahu badannya udah keikat di atas kasur sambil nungging. Cuman yang bikin si Teru makin keringet dingin pas tiba-tiba aja dia ngeliat cowok misterius gitu lagi senyum sambil pose ala-ala geng mod. Ya tuh cowok siapa lagi kalau bukan si Dan. Nah yang buat tambah nyeremin, si Dan tiba-tiba aja ngeluarin tongkat besi berduri tajam gitu guys. Ya tuh tongkat segede gedong buat apa lagi kalau bukan buat ngerojok anunya si Teru. Seger bener. Abis itu nggak pakai lama, tuh tongkat langsung dituncelebin sekaligus sama si Dan nggak pakai mikir. Yang ngebuat si Teru langsung teriak udah kayak hilang nyawa. Tolong bocok, aduh astaga, aduh ya ampun. Nah abis dirojok sekali aja, si Teru yang udah lemes coba ngebujuk si Dan biar dia dilepasin. Soalnya dia janji kalau bapaknya bakalan ngasih duit tebusan sebanyak yang si Dan mau. Tapi si Dan bilang kalau dia mah gak kekurangan duit. Soalnya yang mau dia sekarang cuman ngeliat si Teru jadi hopeless. Ya ngedenger kayak gituan si Teru langsung kena mental. Abis itu wajah si Teru yang lagi melongo langsung difotoin sama si Dan. Ya intinya tuh pengerojokan diulang-ulang terus sampai pagi, kebayang hancurnya udah kayak apaan. Cuman pas udah di hitungan ke 666, si Dan baru nyadar kalau si Teru mah udah pindah alam. Ya nasib nih anak emang tragis bener, tapi sesuailah sama kelakuannya. Nah gara-gara kejadian semalam, sekarang TV langsung rame ngeberitain beberapa anggota geng mod yang dijadiin Lego sama si Agus. Plus si Agus juga akhirnya ditangkap terus di penjara. Ya gara-gara tuh kejadian si Agus akhirnya ngebongkar semua kejahatan geng mod yang selama ini disembunyiin. Cuman tahu cowoknya di penjara pas lagi lihat berita. Si Yuri langsung nangis sesegukan. Abis itu dia langsung kepengen cepet sembuh biar bisa jengukin si Agus. Terus sekarang si Yasuno juga mentalnya udah baikan. Pas dia tahu kalau semua anggota geng mod yang terlibat sama tindak asusila bakalan langsung dipenjara. Apalagi sekarang si Teru yang hilang lagi diuber-uber sama pihak kepolisian. Ya padahal mah dia nggak tahu kalau si Teru sekarang udah pindah alam. Oke lanjut kasus selanjutnya coy. Jadi ceritanya gara-gara sepedanya rusak, si Dan mutusin buat pergi ke kantor pakai kereta gitu. Cuman pas lagi desek-desekan karena saking banyaknya penumpang, tiba-tiba aja ada dede bayi nangis sambil digendong sama emaknya. Nah karena si dede bayinya nangis emang kenceng banget, ngebuat ada om-om kantoran yang ngerasa keganggu namanya si Oga. Terus nih orang langsung marahin emaknya gara-gara udah bawa anak kecil masuk ke dalam kereta. Yang ngebuat si emaknya langsung panik bener. Cuman untungnya di sebelahnya tuh ibu-ibu ada si Dan yang langsung ngajak ngobrol. Jadi paniknya langsung hilang. Tapi ngelihat si Dan ngajak ngobrol tuh ibu-ibu,
Si Oga mah langsung agak kesel. Soalnya kata dia tuh ibu-ibu emang pantes buat dimarah-marahin. Ya si Oga mah emang orangnya nyebelin abis. Terus pas udah sampai kantor, si Oga dibikinin teh anget gitulah sama mbak-mbak office girl. Cuman tiba-tiba aja ada cewek cakep gitu ngelewat namanya si Miki. Nah ngeliat si Miki ngelewat, si Oga langsung nyeletuk kalau dia kepengen banget nyobain susu angetnya si Miki. Ya nih cowok emang agak-agak. Ya gara-gara tuh celetukan si Mikinya langsung nanya dong. Maksudnya apaan nih katanya. Terus si Oga jawab kalau sekarang dia lagi ngebayangin dibawain minuman anget gitu sama cewek cantik kayak si Miki. Nah ngedenger tuh perkataan si Oga ngebuat mbak-mbak office girlnya langsung cabut sambil agak kesel. Soalnya sadar atau nggak sadar, secara nggak langsung si Oga tadi udah nyinggung si mbak-mbak office girl juga. Nah gara-gara tuh celetukan si Oga akhirnya dimarahin sama bosnya. Soalnya candaannya tadi udah termasuk jadi pelecehan. Ya ternyata si Miki tadi langsung ngelaporin si Oga ke atasannya guys. Terus abis dimarahin, si Oga langsung minta maaf gitu, cuman mukanya kayak yang kesel banget. Oke singkat cerita, pas ngantornya udah beres, sekarang si Oga lagi jalan di stasiun mau balik ke rumah sambil ngedumel. Tapi karena nih orang emang rada-rada, jadi setiap ada cewek yang dia anggap salah langsung dia tabrak-tabrakin gitu. Ya pokoknya ada cewek lagi pada ngobrol dia tabrak. Terus ada ibu-ibu pakai parfum kewangian dia tabrak lagi. Ada cewek gendut dia tabrak juga. Sampai akhirnya dia ngeliat ada ibu-ibu gitu yang lagi mainan HP sambil bawa bayi di stroller. Abis itu tuh stroller dia tendang kenceng banget sampai dede bayinya langsung kejar-kejar. Gak berhenti sampai sana doang. Tuh ibu-ibu langsung si Oga marah-marahin juga soalnya udah meleng. Padahal si ibunya udah langsung minta maaf. Soalnya si ibu ngaku kalau dia lagi lihat map gara-gara tersesat gitu. Cuman untungnya nih suaminya si ibu langsung gercep dateng, yang ngebuat si Oga langsung cabut. Ya ternyata si Oga mah beraninya cuman sama cewek doang guys. Nah di sini yang paling parah nih, pas dia udah masuk ke dalam kereta, tiba-tiba aja di sebelahnya ada bayi lagi yang sedang nangis-nangis sambil digendong sama emaknya. Ya jadi tambah kesel kan tuh si Oga. Sampai akhirnya dia kepikiran ide gila buat nyelakain tuh bayi sama emaknya. Nah waktu sampai di pemberhentian antar stasiun gitu, otomatis orang-orang pada desek-desekan buat keluar. Cuman gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba si Oga ngelepasin tali pengaman gendongannya si dede bayi. Abis itu emaknya dia tabrak kenceng banget yang ngebuat tuh bayi mungil langsung mental. Cuman si ibunya langsung gercep nangkep si dede bayinya sambil ngejatuhin badan. Nah untungnya pas dilihat, si dede bayinya nggak kenapa-napa guys. Tapi pala si emaknya langsung ngucur sirup marjan deres bener. Yang ngeliat tuh kejadian si Oga udah kesenengan gara-gara misi penghukumannya sukses. Cuman si Oga juga mikir, kalau tadi dua-duanya jatuh ke rel terus pada koit kelindes gitu pasti bakalan epic banget. Nah abis ngomong kayak gitu dia mah langsung cabut guys. Nah cuman si Oga gak nyadar kalau dari tadi dia lagi diperhatiin sama si Dan, yang sekarang lagi senyum udah kayak setan. Terus abis dari stasiun, si Oga langsung nongkrong gitu sama dua temannya di dalam bar. Ya pas lagi ngobrol akhirnya ketahuan juga guys, kalau ternyata si Oga ini pengidap misogini alias kebencian berlebihan sama perempuan. Ya yang ngidap nih kelainan bukan gak tertarik sama cewek, tapi lebih nganggep rendah cewek gitu plus suka diskriminasi. Ya sampai cewek-cewek yang ngedenger bacotannya si Oga pas di dalam bar jadi pada risih guys. Tapi tiba-tiba aja ada cowok random gitu masuk ke dalam bar terus duduk di sampingnya si Oga. Ya si Oga yang gak nyadar mah terus ngebacot bareng temen-temennya. Cuman pas ngebacotnya udah puas si Oga langsung cabut lagi. Nah pas dia udah cabut baru ketahuan tuh kalau cowok yang duduk di sebelahnya tadi siapa lagi kalau bukan si Dan, yang udah ngasih obat gitu ke minumannya tadi. Jadi sebentar lagi nih orang bakalan tepar. Terus pas sampai di stasiun si Oga udah mayan agak keleyengan. Tapi dia mah masih belum ngeh. Jadi disangkanya cuman teler biasa doang.
Tapi pas masuk ke dalam kereta tiba-tiba aja dia kesel lagi pas ngeliat ibu-ibu muda yang lagi hamidun. Soalnya dia sangka nih ibu-ibu pasti lagi nunggu orang buat ngasih dia duduk. Nah beneran aja, tiba-tiba ada mbak-mbak baik yang nyuruh si ibu muda ini buat duduk di kursinya gitu. Tapi pas mau didudukin, tiba-tiba aja si Oga mah nyerobot tuh kursi terus langsung turu. Ya mau diliatin sama orang-orang juga dia mah bodo amatan. Sampai akhirnya si Oga turunya kebablasan sampai gak ada orang. Terus akhirnya dia disamperin sama petugasnya tapi malahan diusir juga. Nah ngeliat tuh kejadian si Dan mah langsung nyengir. Soalnya sekarang dia lagi mejeng di atas rak bagasi gitu sambil ngincer si Oga yang udah teler. Nah pagi-paginya waktu udah kebangun nih orang langsung kaget bener. Pas tahu kalau sekarang dia lagi ada di pinggir jurang plus tangannya keikat sambil naikin stroller. Abis itu si Oga juga langsung dinyengirin sama si Dan. Terus si Dan juga ngasih tahu kalau sekarang si Oga lagi duduk di atas jembatan kereta api yang 30 tahun udah nggak kepake guys. Jadi si Dan yakin kalau gak akan ada orang yang bakalan datang nyelamatin dia. Nah gak pakai lama si Dan langsung ngaitin semacam tali pengaman gitu ke si Oga. Terus sambil nyengir, si Dan bilang kalau sekarang si Oga mah bakalan diajak bungee jumping. Yang ngedenger kayak gituan si Oga langsung kejar-kejar nanyain si Dan tuh sebenarnya siapa. Cuman si Dan langsung ngejawab kalau dia mah cuman penyuka bayi doang. Soalnya si Dan bilang kalau bayi tuh makhluk yang paling suci di dunia. Tapi si Oga mah malah mau nyelakain si dede bayinya. Tapi dikatain kayak gitu si Oga mah ngeyel sambil terus-terusan nyangkal. Abis itu sambil nangis-nangis si Oga minta cepet-cepet dilepasin. Tapi si Dan mah langsung ngedorong tuh stroller gak pakai mikir, biar langsung jatuh ke jurang. Ya saking takutnya si Oga mah sampai ngompol. Nah ternyata pas si Oga jatuh ke jurang si Dan juga ikutan ngelompat. Tapi niatnya bukan mau nyelamatin tuh orang. Soalnya si Dan mah cuman mau cekrek-cekrek doang. Terus abis difoto-fotoin, tiba-tiba aja tali pengaman si Oga sobek gitu guys. Soalnya tuh tali cuman pengaman buat gendongan bayi doang. Terus sialnya, bukannya nyebur ke sungai si Oga mah malahan kegeprek kena batu. Abis itu dia mah langsung hilang nyawa. Besoknya pas di kantor si Rio temen ceweknya ngasih lihat foto de bayi gitu. Soalnya kata si Rio, dia baru aja ngunjungin ponakannya pas liburan. Abis itu si Rio juga nanya ke bosnya, pas liburan kemarin dia kemana aja. Ya si Dan ngejawab kalau dia mah baru aja liburan sambil bungee jumping. Terus mancing ikan gede banget, abis itu ikannya dia masak. Padahal mah tuh ikan sebenarnya si Oga yang udah dia bakar sampai jadi abu. Ya akhirnya setelah baca nih manga gue dapet pelajaran yang dulu sering gue denger dari Bang Napi, yang bunyinya Kalau ternyata kejahatan terjadi bukan karena ada niat dan pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Ya segini dulu aja pembahasan tentang si Dan alias si polisi edan. Kalau lagi mood nanti gue lanjut sampai beres coy, ditunggu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Maafin kalau ada salah-salah kata, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia karena